Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah online JC Lewi Pondok Gede. Kami rindu bersekutu bersama teman-teman semua. Sekarang kita akan memasuki ibadah. Walaupun ibadah online, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Yang menonton melalui handphone, notifnya harus dimatikan terlebih dahulu. Yang menonton melalui laptop dan TV, handphone bisa disimpan terlebih dahulu. Ingat ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan beribadah, bukan menonton ibadah. Jadi siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri dan memuji menyembah nama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Atas semua anugerah Tuhan bagiku. Atas semua anugerah Tuhan bagiku. Amin. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau siapkan diri kami, hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadah ini sampai selesai dengan bersungguh-sungguh ya Tuhan. Kiranya Kau tutup bungkus dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita sembah Dia dengan menyanyikan sebuah lagu pujian.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita ulang pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Bapa, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sembah Dia, teman-teman. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, apa kabar teman-teman muda, sahabat muda dimanapun saat ini berada. Saya percaya kondisi teman-teman pasti dalam kondisi yang sangat prima sekali. Walaupun hari-hari ini kita masih tetap beribadah di rumah atau dimanapun tempat saudara berada saat ini. Saya percaya setiap anak muda tetap bergairah untuk beribadah kepada Tuhan Yesus.
Hari ini saya akan sampaikan tentang sesuatu yang beda daripada yang lainnya, dengan judul yang akan saya sampaikan adalah berani tampil beda. Tapi sebelumnya saya mengajak teman-teman muda untuk bisa berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan bagi kami untuk tetap bisa beribadah pada hari ini Tuhan. Walaupun kondisi kami mungkin kurang baik, kurang nyaman, karena kami beribadah dari rumah masing-masing atau dari tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan situasi atau ruang atau waktu. Engkau Maha Hadir, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini juga hamba berdoa, biar Tuhan memberkati anak-anak muda dimanapun yang ikut menyaksikan ibadah ini di rumah-rumah, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Biar Engkau bukakan mata rohani kami supaya terbuka melihat kemuliaan Tuhan. Dan kami rindu Engkau memberkati setiap kami dalam ibadah, bahkan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman muda, hari ini saya mau sampaikan sesuatu namanya dengan judul berani tampil beda. Anak-anak muda hari ini, saat ini, bahkan di masa-masa sekarang ini, kita harus berani tampil beda. Tampil beda berarti bukan harus terlalu ekstrim, ya, nggak terlalu ekstrim. Orang di luar sana nggak pakai anting, mungkin teman-teman pakai anting, bukan itu maksudnya. Bukan secara fisik yang harus tampil beda, tapi dalam setiap pergaulan kita berani tampil beda. Itu yang Tuhan harapkan hari-hari ini. Mungkin situasi saat ini teman-teman juga mungkin jenuh beribadah di rumah, atau jenuh melakukan ibadah karena hanya ketemu dengan melalui handphone atau layar komputer, laptop, segala macam. Tapi percayalah, kita berdoa bersama-sama supaya keadaan ini bisa berlalu dengan cepat. Itu kerinduan kita bersama-sama. Hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang beda. Ada dua kisah yang akan saya angkat yang menjadi perumpamaan sebagai latar belakang dari firman Tuhan ini. Yang pertama, ikan salmon. Ikan salmon ini sangat unik sekali dan punya kehidupan yang sangat unik dan beda daripada ikan yang lain. Yang pertama, ikan salmon ini bisa hidup di dua jenis air yang berbeda, air tawar dan air asin atau di air laut. Ketika dia dewasa, ketika dia mau berkembang biak atau mau bertelur, biasanya ikan salmon ini akan berjuang dari air laut atau air asin, akan kembali ke habitat awalnya, yaitu air tawar. Nah, dia memasuki air tawar itu punya perjuangan yang sangat berbeda sekali. Kenapa? Bayangkan air laut itu adanya kan di bawah, sedangkan air tawar itu atau pegunungan itu ada di atas. Dia akan mengarungi lawan arus air, bahkan dia pasti berjalan melewati derasnya air untuk mencapai air tawar. Nah, ketika dia di air tawar, dia baru bisa berkembang biak. Kehidupan kita anak-anak muda harus berani tampil beda, berani melawan arus, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, saya mau ambil kisahnya seorang yang bernama Daniel. Daniel ini adalah salah seorang kisah di Alkitab yang menjadi teladan bagi anak-anak muda hari-hari ini, dimanapun berada. Daniel ini punya kisah yang sangat unik. Yang pertama, Daniel adalah tokoh yang menjadi teladan generasi muda. Kenapa? Karena Daniel tetap berada di lintasan Allah dan tidak mengikuti lintasan dan arus dunia. Wow, luar biasa. Dasarnya ayat firman Tuhan pada hari ini saya mengambil dari Roma 12 ayat 2. Anak muda harus berani tampil beda. Dia katakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Daniel bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna. Daniel bisa mengambil itu. Daniel adalah seorang yang menjadi teladan bagi anak-anak muda. Kenapa saya ambil dari kisah Daniel? Banyak dari kehidupan Daniel yang menjadi teladan bagi kita, bahkan nilai-nilai kehidupan dia yang bisa kita ambil bahkan di zaman sekarang ini. Yang pertama adalah Daniel berketetapan untuk tidak serupa dengan dunia ini. Wow, luar biasa sekali.
Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang di luar sana yang mungkin udah terbawa arus oleh dunia. Karena dulu mungkin terbiasa beribadah, berkumpul dengan teman-teman seiman, satu gereja bersama-sama setiap hari Minggu, bahkan di hari-hari lain dia ada persekutuan-persekutuan kecil, mereka berkumpul bersama-sama. Tapi hari-hari ini banyak anak-anak muda yang terbawa oleh arus dunia. Bahkan lebih fokus kepada mungkin hobinya yang suka bermain game. Kalau itu nggak menjadi keterikatan buat teman-teman, tidak masalah. Tapi kalau hal itu yang menjadi ketergantungan buat teman-teman untuk mengganggu teman-teman beribadah, itu menjadi masalah. Kenapa? Daniel adalah orang yang berani tidak serupa dengan dunia ini. Luar biasa. Dalam Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini menunjukkan bahwa sebuah keputusan yang tegas dan kuat dari seorang Daniel untuk tidak menikmati dunia pada konteks saat itu. Saat ini juga konteks seperti apa? Bahkan dunia hari ini mengajarkan mungkin banyak sekali orang-orang sekarang di luar sana yang semakin egois, semakin mementingkan dirinya sendiri. Tapi kita, anak-anak Tuhan, anak-anak muda dimanapun saat ini berada, kalian berani tampil beda dari dunia ini. Ini nilai yang diambil oleh Daniel. Diperlukan suatu ketegasan atau ketetapan yang kuat dari generasi saat ini. Ketegasan seperti apa? Ketegasan akan menjadi senjata utama kita untuk melawan arus dunia. Hari-hari ini banyak orang-orang yang terpengaruh dengan gadget. Banyak orang-orang yang udah ketergantungan dengan gadget. Itu tidak salah. Itu bagus. Selama itu membuat saudara, membuat teman-teman semua menjadi lebih baik. Tapi kalau saya bilang tadi, kalau itu mengganggu hubungan kita, membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, itu salah teman-teman. Nah, anak-anak muda harus berani tampil beda. Yang kedua, Daniel membangun komunitas ilahi. Dia punya teman, punya partner senantiasa berada bersama-sama dengan dia. Nah, ini yang harus menjadi kita terus lakukan. Teman-teman muda dimanapun saat ini berada, kalian harus tetap membina hubungan kalian dengan komunitas kalian yang selama ini terjadi di gereja-gereja saat offline. Mungkin kalau kalian tergabung di komsel-komsel, ayo hari-hari ini tetap lakukan hal yang sama. Mungkin kalian kontak, mungkin kalian telepon, melalui Instagram, melalui Facebook, ayo komunikasi kepada mereka. Jangan batasi dirimu dengan situasi yang ada saat ini. Keadaan sekarang tidak ada yang tidak seizin dari Tuhan. Makanya anak-anak muda, teman-teman muda bersama-sama, kita berjuang bersama-sama seperti kisah Daniel. Dalam Daniel 2 ayat 17-19 berkata seperti ini. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azaya dan teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana yang lain di Babel saat itu. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Luar biasa. Pergaulan kita hari-hari ini menentukan kualitas kehidupan teman-teman semuanya. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang benar-benar baik dalam kehidupannya, tingkah lakunya, engkau pasti baik. Tapi engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat, bukan berarti saya larang untuk bergaul dengan orang-orang di luar iman teman-teman semua. Bukan. Boleh bergaul dengan mereka. Tapi ingat, kita harus berani melawan arah. Melawan arah bukan berarti harus melawan teman-teman yang lain. Bukan. Tapi harus tampil beda. Saat engkau bergaul dengan orang-orang yang suka merokok misalnya, engkau harus berani tampil beda tanpa merokok. Saat engkau bergaul dengan orang-orang atau bertemu dengan orang-orang yang suka minum minuman keras, engkau harus berani tampil beda. Engkau tidak perlu minum minuman keras. Beda. Saat engkau bertemu dengan orang-orang yang suka melihat hal-hal yang negatif dari media sosial, engkau harus berani tampil beda.
engkau berani melakukan itu. Ini yang nilai-nilai yang disampaikan oleh Daniel. Kalau hari-hari ini engkau bermain media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, atau apa yang lain segalanya itu, kalau engkau melihat teman-temanmu memposting hal-hal yang tidak baik, memposting hal-hal yang merugikan teman-teman, merugikan bangsa, merugikan negara, merugikan gereja, merugikan organisasi, merugikan keluargamu, ayo, come on, anak-anak muda, engkau harus berani tampil beda. Engkau harus berani tampil beda. Engkau harus berani membuat sesuatu yang beda. Dengan cara apa? Engkau posting hal-hal yang positif dari media sosial kamu. Gampang sekali melihat perbedaan anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang di luar sana. Hari-hari ini lihat aja media sosialnya, lihat aja Instagramnya, lihat Facebooknya, bahkan lihat WA story-nya. Kalau dia memposting, mengirim foto-foto atau berita-berita yang positif, kehidupan dia sebenarnya dari itu. Kita bisa lihat sendiri. Teman-teman muda, gampang sekali. Makanya saya bilang, hari-hari ini, ayo, berani tampil beda. Berani tampil beda. Nggak ada jalan lain, berani tampil beda. Anak-anak muda dalam Tuhan, berani tampil beda. Dengan siapa engkau mendekatkan hidupmu, demikian juga akan menjadi pembentukan kehidupanmu. Makanya ada ayat berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman-teman muda, hari-hari ini, walaupun kamu mungkin bergaul lewat media sosial yang kamu punya saat ini, tapi itu bisa menentukan kualitas iman kita. Itu bisa menentukan kualitas kehidupan teman-teman semua. Makanya tergantung apa yang kau gauli. Kalau engkau bergaul dengan teman-teman yang jahat atau yang nakal dalam media sosial, pasti suatu saat itu akan membuat engkau terpengaruh dengan kehidupan dia. Makanya berani tampil beda. Berani tampil beda, enggak ada yang lain. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini firman Tuhan, jelas. Ini bukan firman yang dibuat-buat, tapi itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayo, mari kita periksa kehidupan teman-teman semua bersama-sama hari ini. Bersama-sama. Menjadi perenungan buat kita adalah kita sangat bergantung dengan orang lain atau tidak. Engkau bisa baca dari Pengkhotbah 4 ayat 10. Kemudian saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih adalah kehendak Allah. Saling memperhatikan, saling mendorong, saling mensupport. Jangan menjatuhkan, jangan bully-membuli. Ini baca dari Ibrani 10 ayat 24. Yesus pun mengutus murid-muridnya berdua-dua. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup sendiri. Engkau tidak bisa hidup sendiri. Engkau butuh orang lain. Tapi orang lain yang siapa engkau butuhkan hari-hari ini? Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman-teman muda, ayo berjuang bersama-sama. Jangan kalah oleh daya tarik dunia ini. Yang ketiga, tinggal dalam kekuatan roh yang menyala-nyala. Bagaimana mau menyala-nyala situasi saat ini? Bagaimana mau menyala-nyala? Gampang. Engkau jangan terpengaruh dengan hal yang ada di dunia sana, di luar sana. Ayo, saya tantang teman-teman. Siapa yang masih beribadah setiap hari Minggu, biarpun lewat online? Siapa yang masih ikutin komunitas teman-temannya atau tanya kabar teman-temannya, teman sekolah seiman mungkin yang di sekolah, tanya kabarnya. Adakah yang teman-teman masih tanya kepada kakak pembinanya di gereja, ayo, masih ada nggak? Atau sebaliknya, apakah kita udah lupa akan mereka? Jangan-jangan ada yang teman-teman udah lama nggak beribadah. Karena apa? Karena nggak terbiasa dengan online. Ingat, kuasa Tuhan itu engkau tidak batasi dengan ruang dan waktu. Engkau tidak batasi karena dengan online seperti ini engkau merasa kurang, aduh hadiratnya kurang. Gak, itu tergantung hatimu, tergantung responmu meresponinya. Kalau engkau haus dan lapar kepada Tuhan, engkau pasti tetap menikmati hadirat Tuhan, biarpun melalui online. Why not? Hari-hari ini. Dalam Daniel 6 ayat 4 berkata,
Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Wow, luar biasa. Upah yang diterima oleh Daniel diangkat menjadi kepala, bukan ekor. Ayo teman-teman muda yang ada dimanapun engkau saat ini berada, jangan putus asa. Jangan jerumuskan pergaulan kehidupan kepada hal yang tidak baik di luar sana. Generasi muda yang berani melawan arus harus mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya nggak menyuruh teman-teman semua harus dari pagi sampai malam terus beribadah, menyembah Tuhan, berdoa sendiri di rumah, mengurung diri tanpa bergaul kepada orang lain. Enggak, bukan itu. Kita masih butuh orang lain. Teman-teman masih butuh orang lain. Teman-teman masih butuh teman-temannya. Teman-teman masih butuh orang tua, tetangga, keluarga. Kita masih butuh. Tapi ingat, jangan sampai pergaulanmu yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Kalau dulu engkau rajin beribadah, rajin saat teduh, rajin menyembah Tuhan, rajin baca Alkitab, sekarang masihkah hal itu engkau lakukan? Mari kita introspeksi diri masing-masing. Kenapa? Kalau itu udah mungkin jauh engkau lakukan, udah jarang kau lakukan, mari kembali kepada kasihmu yang semula. Kembali keintimanmu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ayo pindah kembali. Engkau bisa terhubungi kakak pembina rohanimu, kakak-kakakmu yang ada di gereja atau di sekolah. Hubungi dia. Kak, doain aku kak. Aku lagi mengalami kekeringan, segala macam. Bisa engkau lakukan. Daripada engkau bergaul dengan kehidupan dunia ini, sehingga itu menjauhkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Ayo teman-teman muda, ini waktu nggak akan kembali kepada hal yang dulu, tapi ini akan kita menjalani hal-hal yang baru dalam kehidupan kita, melakukan new normal. Ayo, ambil satu keputusan yang baru hari ini. Hanya ada dua pilihan: tinggal di dalam pimpinan roh Tuhan, atau tinggal dalam dunia yang akan menyeret engkau. Dua pilihan, gak ada yang lain. Kalau engkau bergaul karib dengan Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang tepat dalam Tuhan, engkau akan tinggal dalam hadirat Tuhan. Engkau akan tinggal dalam pimpinan roh Tuhan. Tapi saat engkau bergaul kepada orang-orang dunia sana, dan engkau terseret dengan kehidupan dunia di sana, engkau akan diseret masuk ke dalam kerajaan neraka. Kita pilih yang mana? Tidak ada yang terlambat, teman-teman. Ambil keputusan hari-hari ini. Ambil keputusan. Generasi muda, mari kita beralih untuk berkeputusan tegas. Tidak serupa dengan dunia ini. Hidup dalam komunitas ilahi. Hidup dalam persekutuan-persekutuan orang-orang yang seiman dengan teman-teman semuanya. Dan membangun manusia roh kita masing-masing. Kita harus punya keputusan yang tegas. Berani melawan arah. Berani tampil beda. Gak ada yang lain. Teman-teman muda semuanya, saya ajak hari ini, jika engkau ada yang mulai putus asa, mulai mungkin engkau masuk dalam pergaulan yang terjerumus hal-hal yang dunia, bahkan jika ada di antara engkau hari ini mungkin sudah melakukan dosa yang engkau tidak sadari, tapi saat engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, engkau ditegur oleh Tuhan. Mari berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada Dia. Ingat, Tuhan Yesus itulah Tuhan yang sangat baik. Dia nggak pernah melupakan engkau. Dia nggak pernah tinggalkan engkau sendirian. Dia tidak pernah melupakan apapun dari kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih engkau, bukan kita yang memilih Tuhan. Bedanya kita dengan dunia seperti itu. Mari saat ini, anak-anak muda, kaum muda dimanapun engkau saat ini berada, mari kembali kasihmu kepada Tuhan. Rajut kembali hal yang baik. Jika engkau sudah lama tidak berdoa kepada Tuhan, saat ini saya ajak teman-teman muda dimanapun engkau berada, mari buka hatimu bersama-sama. Buka hatimu, buka tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Jika engkau malu pada samping kiri kananmu, ayo, mari engkau pindah ke tempat yang kecil. Pindah ke kamar mungkin. Kalau engkau mau berdoa, engkau mau meminta sesuatu kepada Tuhan, pindah, cari tempat yang tepat buat engkau. Saat ini, kakak mau berdoa kepada teman-teman semua. Mari arahkan hatimu, tundukkan kepala bersama-sama. Engkau tidak perlu malu. Terbuka di hadapan Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan Yesus, itu yang lebih baik.
Bapa di surga, saat ini hamba berdoa, firman Tuhan telah hamba sampaikan, kebenaran Tuhan telah hamba sampaikan Tuhan. Hamba berdoa kepada anak-anak muda dimanapun saat ini berada, yang mereka menyaksikan ibadah online ini, menyaksikan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan. Mungkin sederhana, terbatas, waktunya juga terbatas. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan ruang atau waktu. Saat ini Tuhan, ada teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun saat ini berada. Mereka mungkin sudah terjerumus akan kehidupan dunia ini Tuhan. Sejak memasuki masa pandemi ini, pergaulan mereka mungkin terjerumus kepada hal-hal yang duniawi. Saat ini Tuhan, kami minta ampun. Kami minta ampun di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami minta ampun. Mari teman-teman di rumah, minta ampun kepada Tuhan. Sebutkan hal-hal yang kamu lakukan yang mungkin melukai hati Tuhan. Minta ampun kepada Dia. Tuhan akan mengampuni segalanya. Jika engkau mungkin hari-hari ini sudah jauh, jarang sekali baca Alkitab, jarang sekali bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, ayo minta ampun, kembali kasih-Mu, kasih yang semula, kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Tuhan, aku berdoa biar Engkau memberikan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Engkau pulihkan hubungan yang baik antara anak-anak muda dengan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Hamba berdoa biar Engkau membuat sesuatu yang baru hari-hari ini. Biar anak-anak muda-Mu dimanapun saat ini yang menyaksikan ibadah ini, tak berani mereka tampil beda dari dunia ini, berani melawan arus, tapi sesuai di dalam Tuhan, di dalam-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga kepada orang tua kami, orang-orang tua, orang-orang yang kami kasihi, guru-guru kami, dosen-dosen kami, teman-teman kami, kakak-kakak rohani kami, pembina rohani kami di mana pun saat ini berada Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati setiap mereka. Mereka yang senantiasa berdoa, berjaga-jaga untuk kami. Saat ini Tuhan, anak-anak muda-Mu, kami berkati mereka. Kami berkati mereka. Biar Tuhan senantiasa melimpahkan anugerah-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami mau sepakat. Siang hari ini kami mau sepakat. Hari ini kami mau sepakat Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biar firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan ini yang sederhana ini Tuhan, bisa menguatkan kembali, mengembalikan kasih mula-mula kepada anak-anak muda yang menyaksikan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang baik, sungguh teramat baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Doa saya biar Tuhan senantiasa memberkati kalian dimanapun saat ini berada. Tak menyala-nyala dalam Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa mengirimnya melalui rekening yang ada di layar kaca Anda dengan nomor 740 169 7211 atas nama GB Lewi Pondok Gede. Terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti ibadah minggu ini. Saya Deo, Tuhan Yesus memberkati.